Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal indari wal busra wa anzala alaihil kitabal mustabina hudaw wa dzikra. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, kita bisa berjumpa kembali dalam forum majelis kita. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat jasmani dan rohani, sehingga kita bisa mengisi sisa umur kita ini dengan kebaikan-kebaikan semua yang menjadi investasi kita buat kita nikmati kelak di surga Jannatun Naim. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita bisa mengikuti semua ajarannya sehingga kita diakui sebagai umatnya. Kita lanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha war rasula fa'ulaika ma'alladina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa dalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Ayat ini menjadi tuntunan buat kita semua untuk melaksanakan pergaulan hidup. Kita ini sebagai manusia tidak mungkin hidup sendiri. Ada nggak yang bisa hidup sendirian? Tidak ada. Sekarang ada yang hidup sendirian, namanya diisolasi mandiri. Ya, diisolasi mandiri. Enak nggak diisolasi? Nggak enak. Ya, mau keluar rumah diteriakin tetangga. Ya, jadi ada orang yang sendiri tapi terpaksa. Tapi pada umumnya orang pengen bergaul. Ya, termasuk kita datang ke majelis ini agar supaya kita dapat teman, kita bisa bertemu, ya, bisa ketawa ketiwi. Ya, ketawa ketiwi itu bisa menambah imunitas, kekebalan tubuh. Jadi ibu bisa ketawa, bisa tersenyum itu biar sehat, ya, biar sehat, ya. Kalau cemberut terus, manyun aja, ya. Apalagi punya anak kecil, ya, Pak. Iya. Jadi kita harus ketawa, senyum, gembira, ya. Orang itu kalau gembira terus namanya bahagia. Apa? Bahagia. Kalau sedih, nangis, manyun, ya, diem baik, ya. Iya, itu sedih gitu. Nah, sedangkan hidup itu kan pengen bahagia. Semua orang pasti pengen bahagia. Nggak ada orang yang pengen sedih, itu nggak ada. Nah, di dalam Islam itu ada tuntunannya agar supaya kita bahagia. Bukan hanya bahagia di dunia saja, tapi juga bahagia dunia dan akhirat. Nah, itu penting. Maka kita baca ayat ini, yang artinya kurang lebih demikian. Wa may yuti'illaha, dan siapa yang taat kepada Allah, war rasula, dan Rasul. Rasul itu utusan Allah. Faulaika, maka mereka itu ma'alladina an'amallahu alaihim, akan bersama-sama orang yang diberi nikmat oleh Allah. Siapa itu? Minan nabiyyin,
daripada para nabi, rasul, ya, utusan Allah, wasiddiqin, dan orang-orang yang benar, ya, yaitu para sahabat Nabi. Makanya ada namanya Abu Bakar As-Siddiq, ya. Wasyuhada'i, dan orang-orang yang mati syahid. Wassalihin, dan orang-orang yang soleh, ya. Kalau laki soleh, kalau perempuan solihah. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan itu adalah sebaik-baik teman, ya, rafiqa. Jadi begini, jadi jaminan dari Allah, orang yang mendapatkan teman yang baik itu adalah orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana taat kepada Allah? Yang pertama, kita harus beriman, kita harus percaya, harus yakin bahwa ada yang namanya Allah sebagai Tuhan semesta alam. Makanya kita sebut Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Rabbil alamin, Tuhan yang mengatur jagat raya ini. Alam semesta orang nyebutnya. Nah, alam itu ya termasuk kita. Kita ini bagian daripada alam. Alam itu ya ada alam manusia, alamul insi, ada alamul jinni, alam jin, alamul malakut, alam malaikat, dan alam-alam semuanya ini. Nah, kita ini salah satu saja, salah satu bagian daripada alam, namanya manusia atau insan, ya. Kenapa kita kok dinamakan insan? Summiyal insan linisyanihi, manusia ini dinamakan insan karena sering lupa. Ada nggak yang nggak pernah lupa? Semua orang pasti pernah lupa. Malah kalau udah tua, kacamata di matanya ditanya, "Neng, kacamata mak di mana, Neng?" Nah itu masih dipakai. Iya. Kalau bapak-bapak tukang di sini ada pensil, ya, ada pensil di telinga sini, taruh di sini. Nanya, "Neng, pulpennya mana, Neng?" Ya, lupa. Itu namanya lupa. Ada nggak yang lupa suaminya? Hah? Nggak ada. Pergi ke mall berdua sama suaminya, sama lakinya. Dia pulang duluan ngacir. Lah, suami saya tadi di mana? Nah, nggak ada ya. Ya, kalau suami mah inget terus ya. Nah, demikian juga istri, ya, nggak lupa. Lupa ntar diambil orang. Ya. Alhamdulillah. Jadi kadang-kadang orang memang harus lupa. Ya. Ada nggak orang yang lupa? Lupa apa yang harus? Apa? Banyak. Maaf nih. Misalnya bapak atau ibu buang air besar, pup. Mau dilupain apa mau diinget-inget? Dilupain. Jangan diinget-inget terus, nggak doyan makan nanti. Iya. Ya, ada yang memang harus lupa, ya. Keluarga meninggal juga harus dilupain. Kalau diingat-ingat terus nggak bisa tidur. Dan begitu seterusnya. Jadi memang di dunia ini ada yang harus lupa, dilupakan, tapi ada juga yang harus diingat. Pertama kali yang dia harus ingat apa? Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah bahwa dengan mengingat Allah, tatmainnul qulub, maka akan menjadi tenang hatinya. Jadi orang itu kalau ingat Allah nggak gampang susah, nggak gampang stres, nggak gampang sedih. Ada masalah dipikirin, nggak ketemu jalan keluarnya, kita ingat Allah. Ya, kita serahkan saja kepada Allah, karena yang punya urusan, yang ngatur semua urusan ini adalah Allah. Sama dengan gini dah gampangannya. Ibu kalau naik mobil, ikut siapa? Ikut supir. Supir mau kemana terserah.
Mau belok kanan ikut kanan, belok kiri ikut kiri, lurus ikut lurus. Hanya waktunya turun kita minta turun. Insil hina biasa turun depan situ, bang ya, kalau sini bang atau mas atau pak ya. Tapi sepanjang jalan kita ikut. Kalau misalnya nih sopirnya tahu-tahu berhenti di rest area padahal kita nggak pengen, mungkin sopirnya kebelet ya, berhenti di rest area, kita ikut turun nggak? Kita ikut berhenti nggak? Ikut berhenti lah. Kalau kita nggak berhenti gimana? Nah, karena sopir itu yang ngatur perjalanan bis itu, kendaraan itu. Nah, di alam semesta ini ada yang ngatur. Siapa? Allah. Jadi Allah lah yang ngatur, maka kita ikutin aturannya Allah. Semua aturan Allah kita ikuti. Itu mayyutiillah. Siapa yang patuh kepada Allah artinya patuh kepada aturannya. Kita percaya kalau kita ngikut aturan Allah enak, nggak ada stres, nggak ada susah ya, apalagi bunuh diri, naudzubillah min dzalik, tidak ada, karena semua diserahkan pada Allah kok. Manusia pikirannya boleh mentok, nggak ada jalan keluarnya, jalan buntu dah. Bagaimana kalau jalan buntu? Ya, kalau jalan buntu nggak bisa lewat, kita serahkan kepada Allah. Nanti Allah yang buka. Ya, itu yaj'allahu makhraja wa may yattaqillaha yaj'allahu makhraja. Itu ayatnya. Firman Allah, Allah yang ngasih tahu, siapa yang bertakwa kepada Allah maka yaj'allahu makhraja. Allah akan membuat jalan keluarnya, makhraja dari kata-kata kharaja. Kharaja artinya apa? Keluar. Makhraja tempat keluar, jalan keluar. Jadi ketika jalan buntu tadi mentok mau lewat mana, nggak tahu jalan, Allah yang ngasih tahu. Di sini nih ada jalan tikus. Nah, kita nyebutnya jalan tikus. Jalan besarnya di palang pintu, apa itu, di portal misalnya. Nggak bisa, sana portal, ada jalan. Kalau kita nggak ada yang ngasih tahu, nggak tahu kita. Tapi kalau kita serahkan Allah, Allah yang ngasih tahu. Oh ternyata tahu-tahu solusinya seperti ini. Ada solusi lewat ide. Ide itu tahu-tahu masuk di dalam otak kita. Oh saya harus begini, oh saya harus begitu. Siapa yang ngasih tahu? Adalah Allah. Nah ada juga yang ngasih tahu itu lewat teman. Oh kamu harus begini, oh kamu harus begitu. Itu Allah yang ngasih tahu lewat manusia. Nah itulah salah satu keuntungannya pergaulan dengan manusia, dengan orang banyak ya. Jadi Allah ngasih taunya lewat manusia, lewat teman, lewat tetangga, lewat saudara, dan seterusnya. Lanjutannya itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah tidak mungkin mati kelaparan. Kalau ada orang mati kelaparan, berarti dipertanyakan keimanannya. Karena orang yang bertakwa, iman dan Islam, maka dia akan diberi rizki min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak dikira-kira, yang tidak disangka-sangka, tidak dinyana-nyana. Sebab kadang-kadang orang itu mengharapkan rizki dari tempat tertentu malah nggak dapet. Misalnya, ini contoh kecil, ibu datang ke rumah teman ingin pinjam uang atau pengen minta bantuan kepada temannya. Sudah positif, oh saya pasti dibantu. Begitu datang ternyata tidak dibantu. Ada nggak? Ada. Ya, ternyata bantuan yang datang bukan dari dia, tapi dari teman yang lain. Siapa yang ngatur? Allah. Ya. Jadi kalau kita percaya dengan Allah, kita patuh dengan aturan Allah, insya Allah mudah hidup itu. Ya. Kita semua mudah-mudahan yang hadir ini termasuk orang-orang yang patuh kepada Allah. Ya, nanti akan dimudahkan hidup kita Allah. Makanya sering orang mengatakan hidup itu ikut jadwalnya Allah saja. Ikut apa? Jadwalnya Allah. Contoh nih, misalnya ada ibu mau pergi ke Bandung, ke rumah saudaranya di Bandung.
besok hari Ahad, ini Jumat, hari Sabtu ya, besok hari Sabtu mau pergi ke Bandung, itu udah dijadwalkan, udah persiapan ini itu, mobilnya ini dan seterusnya. Tahu-tahu nggak jadi, tidak jadi. Nah, kalau tidak jadi, kita serahkan saja. Udah, saya ngikutin jadwal Allah saja. Kalau Allah mengendaki, Allah mentakdirkan, kita berangkat ke Bandung. Kalau enggak, ya nggak jadi. Ya, ketika nggak jadi, nggak usah sedih kita. Emang Allah belum menghendaki. Kalau Allah sudah menghendaki, nggak ada halangan, gampang kita mau kemana saja. Oleh karena itu kita ikut jadwal Allah. Orang pengen sesuatu, pengen punya rumah, pengen punya motor. Ada nggak yang pernah pengen punya motor? Pernah pengen punya motor, belum punya duit. Ya, ngikuti jadwal Allah saja. Suatu saat ada duit, ada uang, akhirnya bisa beli motor. Mau beli cash, mau beli kredit, itu caranya ya terserah. Yang penting punya motor. Apalagi sekarang rata-rata orang punya motor juga kredit. Ya enggak? Nah, itu kalau siang itu kita lihat di depan itu ya. Itu seabrek-abrek, orang ngapain itu? Bayar kreditan. Ya enggak apa-apa. Ya, memang bisanya begitu. Yang penting kan punya motor. Ya, jadi kita ngikutin jadwal Allah saja. War Rasul dan Rasul. Rasul itu manusia yang diangkat oleh Allah, yang dipilih oleh Allah. Makanya Mustafa namanya. Mustafa itu dipilih, pilihan. Ya. Jadi Nabi Muhammad itu adalah manusia pilihan dari Allah. Nggak seperti kepala desa. Kalau kepala desa pilihan siapa? Pilihan warga. Presiden zaman sekarang juga pilihan rakyat. Ya rakyat yang pilih. Ya, kalau nggak dipilih rakyat, nggak jadi, walaupun duitnya banyak. Ya, banyak orang yang pilihan ya kepala desa, atau pengen jadi bupati, atau pengen jadi wali kota, habis duit banyak nggak jadi. Ya, Allah belum mentakdirkan. Nah, itu juga berlaku bagi kita semua. Oleh karena itu kita ikuti apa yang disarankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah itu memang panutan kita, ikutan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kita ikuti, kita teladani, kita contoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, itu yang kita ikuti. Jadi kita itu sebenarnya enak, udah ada master plan-nya, udah ada masternya, udah ada contohnya. Siapa contohnya? Ya manusia tadi berupa Nabi Muhammad. Kalau hanya Allah saja tanpa mengangkat Rasul, kita nggak ngelihat Allah, kita nggak bisa. Ya, kita juga nggak dengar langsung kan. Wahyu itu kan kita nggak dengar langsung dari Rasulullah. Nah, Rasulullah itu manusia, maka Rasulullah berbicara dengan bahasa Arab, akhirnya berupalah Al-Quran. Semua orang akhirnya paham yang dikehendaki oleh Allah begini, yang dikehendaki oleh Rasul begini. Nah, kita ikuti ya. Jadi apa yang diajarkan oleh Rasulullah kita ikuti. Berarti kita dua, mengikuti Allah dan mengikuti Rasul. Ajaran-ajaran yang tertera baik di dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah atau Al-Hadis kita ikuti. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran, 30 juz. Satu juznya 10 lembar. 10 lembar 20 halaman. Kalau 30 juz, 30 kali 10 berarti 100 lembar. Ya 300 lembar. 300 lembar kali 2 berarti 600 halaman. Makanya kalau tarawih yang pakai juz-juzan itu, satu malam itu satu juz, satu rakaatnya satu halaman. Ya, satu halaman Al-Quran. Ya, pernah ikut tarawih yang 30 juz, yang satu malam satu juzan, gempor ya. Nah, yang ikut pakai Qul ya ayyuhal kafirun aja ada yang istirahat dulu ya. Oh iya. Nah, jadi kalau bisa diikuti. Jadi di dalam 30 juz itu lengkap semua. Nah, tinggal persoalannya adalah pemahaman. Kita bagaimana memahami
isi kandungan Al-Quran. Bagaimana cara memahami? Ya seperti ini, ngaji atau taklim, belajar, ya, belajar. Kita mendengarkan dari bacaan Al-Quran dan keterangan-keterangan atau penjelasan-penjelasan sehingga kita paham. Kalau kita sudah memahami, kita tinggal melaksanakan. Salah satu contoh bahwa kita ini agar patuh kepada Allah dan Rasulnya, kalau kita ikuti semua, ya dijamin oleh Allah nanti di akhirat itu kita akan berteman orang-orang yang baik semua. Jadi kalau ibu-ibu di sini ini orang soleh semua, orang baik semua, nanti akan dikumpulkan lagi di surga. Percaya nggak? Harus percaya. Kalau nggak percaya berarti tidak iman. Iman kita rusak. Kita harus percaya bahwa nanti kita akan ketemu satu persatu. Nah, ini dulu di Kupu temen ngaji. Nah, ini dulu di Majelis Taklim kita sering ketemu. Bisa begitu? Lah bisa. Ya. Insya Allah. Dan itu Allah yang menjamin kok. Ya. Ma'alladina an'amta alaihim. Anda semua nanti akan bersama-sama orang yang diberi nikmat oleh Allah. Yang diberi nikmat itu di surga. Kalau di neraka, gimana di neraka? Lah, disiksa. Tidak diberi nikmat namanya. Kalau yang diberi nikmat berarti di surga. Berarti kita insya Allah nanti akan dipertemukan di surga. Walaupun surganya berjenjang. Rasulullah mungkin ya rumahnya paling tinggi karena derajatnya paling tinggi. Nanti para nabi, para aulia, para wali, para ulama, kemudian para orang-orang soleh pada umumnya. Ya kayak di dunia itu dah. Ada yang rumah mewah 1000 meter untuk satu rumah. Ya. Ya, kayak rumahnya Bu Masufa kan 1000 meter untuk satu rumah. Ada yang 2000 meter untuk satu rumah. Ada yang 100 meter untuk satu rumah. Ada yang 60 meter untuk satu rumah. Ada lagi yang rumah RSSSS. Iya. Rumah sangat-sangat sederhana. Nah, yang berapa meter itu? 30 meter dari satu rumah. Nah, nanti di surga juga begitu. Cuman kaplingannya surga nggak seperti sekarang 30 meter, 50 meter ya, 100 meter, bukan ya, lebih luas. Arduhas samawati wal ard. Ya, dalam Al-Qur'an, surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Jadi luas sekali. Jadi ibu yang kalau yang sekarang rumahnya kecil, jangan khawatir. Nanti kita punya rumah yang lebar, yang luas. Di mana? Di surga. Dan kita bisa ketemu pembesar-pembesar kita. Ketemu sama Nabi Muhammad, ketemu. Ya. Amin ya robbal alamin. Rasulullah nanti akan ketemu. Istilahnya kalau orang sini kita akan ditengokin. Ya, walaupun tidak setiap saat akan ditengokin. Ah, ini murid saya, ini murid saya, ini murid saya. Ketemu semua. Sama keluarganya Rasulullah, ya, oleh anak-anaknya, oleh cucu-cucunya, ya. Kita akan bertemu semua. Dan semua orang soleh itu wassolihin, orang-orang soleh itu akan ketemu lagi. Jadi bukan hanya ketemu di dunia saja, nanti di akhirat juga akan ketemu. Dan itu jaminan dari Allah. Karena yang bicara itu Al-Quran udah pasti, ya. Nggak seperti hadis. Kalau hadis kan kadang-kadang ini sahih apa dhaif ya, kan gitu kan. Artinya benar apa enggak. Tapi kalau Al-Quran nggak ada sahih atau dhaif. Al-Quran itu mutawatir, udah pasti benernya. Oleh karena itu kita harus yakin, seyakin-yakinnya. Ya, adapun nanti mungkin kita lambat datangnya ke surga, ya itu urusan kedua. Tapi pada akhirnya nanti semua pasti masuk surga. Asal kita istiqomah. Dari dulu sampai sekarang, sampai nanti kita wafat dalam keadaan iman. Kita meninggal dalam keadaan iman. Insya Allah kalau seperti itu jaminan surga. Iya, surga. Uiddatil muttaqin. Surga itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu orang yang rajin ibadahnya, rajin ngajinya, ya.
Kalau nggak pernah sholat, bisa dikatakan bertakwa nggak? Ya tidak. Berarti dia tidak dapat jaminan surga. Ya, yang dapat jaminan hanya orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, taat pada perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Nah, teman itu dalikal fadlu. Ini adalah anugerah minallah dari Allah. Jadi waqafa bila alima. Allah mengetahui siapa yang pantas diberi teman yang baik. Ya, tidak semua orang dapat teman yang baik. Makanya saya sering bilang dulu di sini, ibu-ibu kalau nyuguhin kopi atau teh di gelas, terus ditutup gelasnya. Gelasnya itu ditutup dengan tutup yang selebar piring atau tutupnya kecil selebar gelas. Ya, yang sebanding dengan kelasnya. Tidak mungkin ibu-ibu naruh gelasnya segini, tutupnya sebesar piring. Iya, atau tutupnya lebih kecil dari gelasnya. Di mana kalau lebih kecil dari gelasnya? Amblong masuk ke situ, nggak jadi minum. Ya, jadi ternyata ibu saja sudah berbuat adil. Adil. Ibu kalau makan nasi, ya, kalau nggak mau pakai tangan, pakai apa? Pakai sendok atau pakai centong? Centong berair. Nah, iya, buat nasi centong. Kenapa kok pakai sendok? Kok nggak pakai centong? Karena ibu adil. Mulutnya cuma segini, mulutnya kecil. Coba kalau ibu makannya pakai centong, lah mulutnya kagak muat. Sadar bahwa mulut saya kecil, mulut saya selebar saya makan pakai sendok. Itu manusia saja adilnya seperti itu, apalagi Allah yang maha adil. Orang yang soleh pasti dikasih pergaulan yang soleh. Orang yang baik dikasih pergaulan yang baik. Kalau ada orang baik kok dikasih pergaulan yang tidak baik, itu ibaratnya cincin emas ditaruh di comberan. Ada nggak cincin emas ditaruh di comberan? Tidak ada, hilang. Ya, tenggelam di comberan itu, nggak kelihatan. Walaupun cetek nggak kelihatan. Kenapa? Comberan warnanya hitam. Ya, nggak kelihatan. Oleh karena itu, orang yang baik jangan bergaul dengan orang yang tidak baik. Nanti akan tenggelam ikut hitam. Contoh yang sederhana saja. Misalnya, ibu berteman dengan orang tidak baik, kemudian orang tidak baik ketangkap polisi, ada masalah. Nanti paling tidak ibu kena getahnya. Itu kan temannya dia. Begitu ketemu ya, teman kamu masuk penjara ya, teman kamu ditangkap polisi ya. Nah, ikut nama kita disangkut-sangkutin, iya nggak? Itu salah satu contohnya. Oleh karena itu kita berusaha. Ya, kita tidak mengaku bahwa kita orang baik. Paling tidak kita berusaha menjadi orang baik. Kalau sudah baik, berusaha menjadi lebih baik. Kita berusaha. Tugas kita ini hanya ikhtiar. Apa? Ikhtiar, berusaha. Segala sesuatu itu usaha. Makanya Rasulullah sendiri kan tugasnya innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguh saya ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi menyempurnakan akhlak semuanya sudah punya. Ibu-ibu juga sudah punya kebaikan, tapi perlu disempurnakan, diusahakan lagi, lebih baik lagi, dan begitu seterusnya. Demikian Bapak dan Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan. Mudah-mudahan kajian yang singkat ini mendapat manfaat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tutup dengan doa. Ala diniyah wa likulliyatin suadiya wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam khususan ila almarhumah Ibu Zulfatul Laila. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik. Lakal hamdu qabla ridha kal hamdu idza radita anna daiman abada. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira wa rizqan wasi'an wa halalan thayyiban wa amalan salihan maqbula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.